Ja, ik denk dat het alleen maar goed is. Als je natuurlijk ook gaat kijken naar de andere landen en dan ook zeker grote voetballanden, is het al een aantal jaar normaal. Dus ik vind goed dat Indonesië daarin meegaat. Pemain naturalisasi baru, Jordi Wehrman ungkap siap perkuat timnas Indonesia. PSSI sudah kontak di bulan Agustus. Kita kalah lu 4-0. Yakin. Dia bilang yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Ya kan? Ula Romeni, harapan baru untuk lini depan timnas Indonesia. Progres ranking FIFA Timnas Indonesia dalam setahun, skuad Garuda tertinggi di ASEAN. Pemain naturalisasi baru, Jordi Wehrman ungkap siap perkuat timnas Indonesia. PSSI sudah kontak di bulan Agustus. Peluang timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru terbuka lebar. Kali ini datang dari gelandang berbakat Jordi Wehrman yang mengungkapkan telah berdiskusi dengan PSSI soal kemungkinan naturalisasi saat pramusim Agustus 2024. Mantan pemain Feyenoord Rotterdam itu mengungkapkan antusiasmenya untuk memperkuat timnas Indonesia setelah mendapat pendekatan dari PSSI. Namun setelah komunikasi awal tersebut, belum ada tindak lanjut lebih jauh dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Saya memang sudah berkomunikasi dengan mereka saat pramusim. Pihak PSSI menanyakan kesiapan saya untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan saya menyatakan bersedia sepenuhnya, ujar gelandang Madura United Jordi Wehrman di kanal YouTube Yusa Nugraha, dikutip Selasa, 3 November 2024. Pemain berusia 24 tahun ini mengakui bahwa sebenarnya PSSI telah melakukan pendekatan sejak 2022. Saat itu, dia direncanakan menjalani proses naturalisasi bersamaan dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sayangnya, karena sedang fokus dengan proses transfer dari FC Luzern ke ADO Den Haag, Wehrman tidak bisa memberikan respons yang maksimal. Sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Coach Shin Taeyong waktu itu. Saya terbuka dengan tawaran membela Indonesia, tapi mungkin PSSI mengira saya menolak karena situasi transfer klub, ujar dia. Meski kini berseragam Madura United, Wehrman membuktikan kualitasnya sebagai pemain berlabel Eropa. Gelandang yang pernah mencatatkan 9 penampilan bersama Feyenoord Rotterdam ini telah menyumbangkan 1 assist di Liga 1 2024 hingga 2025. Berbekal postur tinggi 180 cm dan kemampuan teknik mumpuni, Wehrman dinilai bisa menjadi solusi untuk lini tengah timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi dilakukan, Wehrman berpeluang membela Indonesia saat menghadapi Australia pada pertandingan ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, 20 Maret 2025. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan dimensi baru dalam permainan tim Garuda, terutama dalam aspek distribusi bola dan pertahanan. Ula Romeni, harapan baru untuk lini depan timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapatkan angin segar di sektor penyerangan dengan kehadiran Ula Romeni, pemain berbakat asal FC Utrecht yang tengah menjalani proses naturalisasi. Pemain berusia 24 tahun ini diharapkan menjadi solusi atas krisis striker tajam yang selama ini menjadi perhatian utama skuad Garuda. Sebagai striker murni, Ula Romeni menunjukkan performa menjanjikan di Liga Belanda musim ini. Dalam 12 pertandingan bersama FC Utrecht, ia mencatatkan 2 gol, meskipun bermain di salah satu liga yang memiliki persaingan ketat.
Statistik ini cukup membuktikan kapasitasnya sebagai pemain dengan naluri mencetak gol yang baik. Hadirnya Romeni dianggap krusial bagi timnas Indonesia yang selama ini kerap mengandalkan Rafael Struijk di lini depan. Meskipun Struijk mampu beradaptasi sebagai striker, posisinya yang sebenarnya adalah winger, sehingga efisiensinya tidak selalu maksimal dalam mencetak gol. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memastikan bahwa proses naturalisasi Ula Romeni tengah berjalan sesuai rencana. Sang pemain bahkan telah berada di Indonesia untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ula sesuai info yang kami terima. Jadi memang sekarang ini sedang proses ya, ujar Sumarji. Proses ini diharapkan rampung sebelum Maret 2025, sehingga Romeni bisa tampil dalam laga penting melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Ula Romeni diyakini akan memberikan dimensi baru dalam strategi serangan yang diterapkan pelatih Shin Tae-yong. Dengan gaya bermainnya yang dinamis, Romeni dapat menjadi target man sekaligus kreator peluang di kotak penalti lawan. Sumarji menegaskan, naturalisasi ini tidak hanya untuk memperkuat lini serang, tetapi juga bagian dari langkah strategis PSSI untuk membangun skuad yang kompetitif di level internasional. Ketika lawan Australia itu sudah bisa bergabung dengan timnas, kata Sumarji dengan optimisme. Progres ranking FIFA Timnas Indonesia dalam setahun, skuad Garuda tertinggi di ASEAN. Timnas Indonesia mencatatkan progres impresif dalam ranking FIFA selama periode November 2023 hingga November 2024. Berdasarkan data terbaru, Indonesia berhasil naik 21 peringkat, dari posisi 146 ke 125, menjadikannya tim dengan peningkatan ranking terbaik di Asia Tenggara dalam setahun terakhir. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Lonjakan 21 peringkat ini tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai yang terbaik di Asia Tenggara dalam hal kenaikan posisi, tetapi juga menunjukkan hasil dari upaya peningkatan kualitas tim yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Hasil ini jauh melampaui pencapaian negara-negara tetangga seperti Thailand, yang naik 16 peringkat dari posisi 113 ke 97, dan Brunei, yang berhasil memperbaiki posisinya dari 194 ke 184 dengan kenaikan 10 peringkat. Vietnam dan Filipina alami penurunan. Sementara beberapa negara Asia Tenggara mengalami kenaikan, Vietnam justru mencatatkan penurunan paling signifikan. Tim yang dikenal sebagai salah satu raksasa sepak bola ASEAN ini turun 22 peringkat, dari posisi 94 ke 116. Hal serupa juga dialami oleh Filipina, yang merosot 9 peringkat, dari 140 ke 149. Penurunan Vietnam menjadi kejutan besar, mengingat mereka sebelumnya menjadi pemimpin sepak bola di kawasan ini. Namun, hasil buruk di beberapa kompetisi internasional tampaknya menjadi penyebab utama kemunduran mereka. Kenaikan signifikan yang dicapai Timnas Indonesia menjadi momentum penting menuju target ambisius di masa depan, termasuk meraih gelar di turnamen regional seperti Piala AFF 2024 dan berkompetisi di level Asia. Namun, tantangan tetap ada. Meskipun progres ini positif, Indonesia perlu menjaga konsistensi performa untuk terus memperbaiki posisi di ranking FIFA. Keberhasilan ini juga bisa menjadi motivasi tambahan bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kompetisi di kawasan ini. Progres ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan sepak bola yang konsisten dan fokus pada pengembangan pemain muda dapat menghasilkan dampak yang signifikan di level internasional. Akankah Indonesia terus melanjutkan tren positif ini? Kita tunggu perkembangan berikutnya.